cahaya. Kemudian bagaimana fitokrom itu ditemukan, kemudian bentuk dari fitokrom atau struktur dari fitokrom itu seperti apa, kemudian lokalisasi tempat fitokrom pada tanaman itu di mana, biosintesisnya, dan fungsi baik fisiologi maupun molekuler dari fitokrom. Itu kurang lebih topik untuk fitokrom dan kontrol cahaya terhadap perkembangan tanaman. Ya. Bagi tanaman, cahaya itu seperti makanan, ya. Kalau hewan itu untuk mencari makanan yang lebih baik, dia mesti berjalan. Ya. Tetapi kalau tanaman, dia harus tumbuh supaya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya yang terkait dengan topik kita kali ini adalah cahaya. Jadi cahaya itu bagi tanaman seperti makanan saja, ya. Karena apa? Tanaman atau tumbuhan itu merupakan salah satu organisme yang paling utama melakukan apa? Dia sebagai produser atau memasak, ya, membuat makanan sendiri, dan bahan dasarnya itu adalah atau energinya itu adalah energi cahaya dari cahaya matahari. Tanpa cahaya tanaman tidak mampu hidup, tidak mampu melakukan sintesis, fotosintesis, tidak mampu juga melakukan reproduksi. Ya. Itu begitu pentingnya tanaman cahaya itu dalam kehidupan tanaman. Nah, cahaya mengatur berbagai aspek dari perkembangan tanaman. Jadi cahaya yang kalian lihat seperti putih, ya, itu sebetulnya adalah berbagai warna. Dengan panjang warna itu juga mengindikasikan dengan panjang gelombang yang berbeda. Yang kalian lihat itu adalah Magicu hibiniu. Jadi seperti pelangi itu adalah sebetulnya yang bisa kalian lihat. Ringnya itu ada di sini. Tapi selebihnya, kalau kurang dari 400 itu adalah sinar UV. Kalau lebih dari 700 itu adalah infrared. Ya, yang ini tidak bisa dilihat, tidak bisa lihat. Yang kalian bisa lihat adalah Magicu hibiniu ini. Apa saja aspek perkembangan yang dikontrol atau diatur oleh cahaya? Ada perkecambahan biji. Ya, ada beberapa, tidak semua sebetulnya, ada beberapa biji yang dia akan berkecambah kalau dia mendapatkan cahaya. Tetapi kalau tidak mendapatkan cahaya, dia tidak akan berkecambah. Jadi ini adalah beberapa aspek perkembangan yang diatur oleh cahaya. Perkecambahan biji, munculnya biji atau pertumbuhan kecambah, ya, fototropisme yang kemarin sudah mestinya waktu kuliah hormon tumbuhan, kemudian juga pengaturan kloroplas, set avoidin, ya, kemudian juga waktu pembungaan. Nah, ini untuk perkecambahan biji. Jadi ada beberapa biji yang dia akan berkecambah kalau dia diberikan cahaya. Ya, tetapi dia tidak akan berkecambah kalau dia dikecambahkan dalam kondisi gelap. Yang ini nanti akan kita bahas lebih detail pada pada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian juga pada munculnya kecambah atau pertumbuhan kecambah. Kalau kalian misalkan melihat ngecambahkan biji, kalau dalam kondisi gelap seperti ini akan mengalami etiolasi. Ya. Jadi ini ada apical hook, ya, apical hook ini melengkung di sini sebelum tunasnya ini. Nah, kemudian kotiledonnya tidak berkembang, kemudian hipokotilnya memanjang, ini tidak berkembang dan juga berwarna kuning, ya. Sedangkan kalau ada cahaya, maka dia akan mengalami dietiolasi, ya. Pemanjangan hipokotilnya terhambat, kemudian hooknya ini enggak ada, lurus, ya. Kotiledonnya itu mengembang dan berwarna hijau. Ini daunnya. Ya, seperti itu. Ini ada fungsi cahaya. Ada lagi mengatur apa?
fototropisme. Jadi kalau kalian menanam tanaman mendapatkan cahaya yang tidak sama, ya intensitasnya, besarnya cahaya, maka dia akan menengok kemana? Menengok atau menengok ke arah cahaya. Ya. Jadi kalau kalian nanam, coba nanti di rumah kalian lihat tanaman kalian. Ya, kalau misalnya pertumbuhannya tidak merata, berarti salah satunya bisa disebabkan karena mendapatkan sinar cahaya dalam hal ini mungkin cahaya matahari yang tidak sama. Ya. Kalau kalian misalkan ini kaktus pengen lihat yang seperti ini di sebelah sini, maka ya diputar saja tanamannya ya. Nanti pada bagian yang sini yang kena cahaya diputar itu akan pertumbuhannya sama seperti ini. Dan saya yakin ini sudah dijelaskan pada saat topik zat pengatur tumbuh ya. Ya. Dan ini salah satunya disebabkan sebetulnya adanya perbedaan pertumbuhan sel. Ya, pertumbuhan tanaman ini yang disebabkan oleh perbedaan pembelahan sel atau pemanjangan sel. Jadi sel yang sisi yang di bagian sini ya, di daerah jauh dari cahaya, ini auksinnya lebih besar dibandingkan dengan yang ada di sebelah sini. Ya, nah, auksin menghambat pertumbuhan sel yang di sini kalau terlalu banyak, sehingga selnya menjadi kecil-kecil, sedangkan yang jauh dari cahaya selnya menjadi besar. Jadi adanya cahaya menyebabkan distribusi auksin ya ke arah bagian yang menjauhi cahaya itu. Nah, kemudian selanjutnya ada cahaya juga mengatur pengaturan dari kloroplas ya. Ini supaya tidak rusak karena cahaya ya. Kloroplas itu kan perannya untuk fotosintesis. Jadi kalau misalnya gelap ya dia mencari ke sana. Jadi kalau ini adalah gambaran daun ya, daun kena sinar ya, kemudian dilihat di samping sama dilihat di pandangan atas ya. Jadi kalau misalkan ada kuat berarti dia menepi ya untuk mengurangi kerusakan ini. Ini kalau yang dilihat dari samping, kalau dilihat dari atas ya berarti di tepi-tepi lingkarannya. Sebaliknya kalau misalkan cahayanya lemah, dia justru mencari cahaya. Ya. Kemudian kalau gelap menghindari kegelapan, mencari ada arahnya cahaya. Nah kemudian punya peran juga shade avoidance, jadi menghindari naungan. Jadi pada tanaman-tanaman yang memang tidak tahan naungan, ya, maka jika tanaman itu ditumbuhkan dalam kondisi naungan, maka dia akan menghindari kondisi naungan yang namanya adalah shade avoidance. Dengan cara bagaimana? Ini melakukan pemanjangan batang dan petiul. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan sinar matahari. Nanti penjelasan ada di berikutnya ketika kita bicara mengenai fitokrom. Nah, kemudian yang terakhir adalah perannya dalam waktu pembungaan. Ya. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang dia akan berbunga jika dia mendapatkan panjang atau panjang siang, dalam hal ini terkait dengan cahaya yang lebih panjang, atau tanamannya lain justru mendapatkan cahaya atau panjang siang yang lebih pendek. Bahkan ada tanaman, tetapi di satu sisi ada tanaman yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya cahaya yang diterima. Dalam hari ini periodiknya berapa lama. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, lanjut. Nah, tanaman mendeteksi cahaya itu
itu adalah yang dideteksi adalah arahnya, mendeteksi arah, intensitas, dan juga panjang gelombangnya atau warnanya. Jadi ada 3 aspek kunci ya dari cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi warna atau panjang gelombangnya, durasinya, dan intensitasnya. Kalau intensitas biasanya yang diperlukan itu untuk proses fotosintesis. Jadi ini ada beberapa perkembangan pertumbuhan. Kalau yang yang dideteksi misalkan itu adalah panjang gelombangnya, ini kan terkait warna. Ya, warna yang berbeda, panjang gelombang berbeda. Maka proses perkembangan tanaman yang dipengaruhi adalah fotomorfogenesis. Ya, yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kalau arahnya, jadi kalau misalkan diberikan intensitas cahaya yang berbeda, jadi atau arah, jadi yang arah yang satu lebih banyak, arah yang lain tidak banyak, maka itu adalah fototropisme. Sedangkan kalau lamanya, berapa durasinya, ya, atau berapa periodenya, maka proses perkembangan tanaman yang dipengaruhi adalah fotoperiodisme. Ya. Nah, terkait dengan fitokrom nanti kita akan akan membahas tentang fotomorfogenesis yang kita bahas hari ini dan fotoperiodisme yang kita akan bahas minggu depan. Ya. Nah, jadi yang tadi juga sempat saya sampaikan bahwa sinar cahaya matahari yang kita lihat putih itu sebetulnya adalah beberapa macam warna ini dengan panjang gelombang yang berbeda, mulai dari 400 sampai 700 nanometer. Dan ini akan terlihat kalau pada saat agak mendung ya, kemudian ada titik-titik air hujan, itu biasanya muncul pelangi. Hampir sama sebetulnya prosesnya dengan ketika kita memberikan sinar putih ke prisma, maka akan dibiaskan menjadi warna yang dari merah sampai ungu, Mejiko Hibiniu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan klorofil yang kemarin kalian sudah diberikan tentang materi fotosintesis, ini adalah menyerap ya cahaya dengan panjang gelombang mulai berapa? Biasanya fotosistem 1 sama fotosistem 2. Sebetulnya lebih banyak ke arah 600-an sampai 700 ya. Ini klorofil A sama B. Nah, kemudian perkembangan tanaman atau perubahan morfologi yang diinduksi oleh ya, cahaya yang tidak tergantung pada fotosintesis itu dinamakan fotomorfogenesis yang tadi gambarnya sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya perkembangan tanaman itu dipengaruhi oleh fotomorfogenesis cahaya, maka dinamakan fotomorfogenesis. Ya. Sedangkan kalau yang dia misalkan kecambah ini dikecambahkan dalam kondisi gelap, maka dia mengalami etiolasi, maka perubahan morfologi yang disebabkan oleh kondisi gelap dinamakan fotomorfogenesis. Ya. Jadi kalau kalian lihat dari katanya saja, genesis itu pembentukan kan, terus morfologi, kemudian foto gelap, kemudian foto ini cahaya. Yang mempunyai morfologi yang berbeda antara kecambah yang mengalami de-etiolasi dan yang mengalami etiolasi karena ditumbuhkan dalam kondisi cahaya yang berbeda. Yang satu tanpa cahaya artinya ditumbuhkan dalam kondisi gelap, dan yang satu ditumbuhkan dalam kondisi yang ada cahaya. Di sini yang disoroti misalkan cotyledonnya, kemudian apical hook-nya, kemudian hipokotilnya. Nah, ada cahaya mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Bagaimana cahaya itu bisa mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan tanaman? Nah, kok bisa?
pertama kali cahaya itu harus ada yang menangkap. Yang menangkap apa? Yang menangkap adalah fotoreseptor. Nah, fotoreseptor yang berperan dalam atau yang mempengaruhi fotomorfogenesis atau perkembangan tanaman itu ada 3, fototropin, kriptokrom, dan fitokrom. Ya. Fototropin dan kriptokrom itu termasuk fotoreseptor biru yang dia menangkap cahaya biru. Ya. Di panjang gelombang berapa ini kira-kira? 400-an sampai 500 ya. Ya. Kalau itu panjang atau cahaya biru ini ditangkap oleh suatu fotoreseptor fototropin, maka dia akan mempengaruhi perkembangan tanaman yang dinamakan fototropisme. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan cahaya ini ditangkap oleh kriptokrom, dia akan mempengaruhi proses perkembangan yang namanya deetiolasi dan fotoperiodisme. Sedangkan yang fotoreseptor yang lain, fitokrom, fotoreseptor cahaya merah. Ya, di sini. Dia menangkap cahaya merah dan inframerah. Ya. Nah, fitokrom ini akan mempengaruhi proses deetiolasi dan fotoperiodisme. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Permisi, Bu. Iya. Nama saya Stefani Kurnia dari kelas B, izin bertanya. Saya Iya. masih belum paham tentang yang perubahan fisiologi yang fototropisme karena fototropin itu, Bu. Jadi, maksudnya perubahan fisiologi tumbuhan itu bisa beda-beda dan disebut sebagai fototropisme, deetelisme, atau fotoperiodisme begitu, atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Nah, fototropisme itu adalah gerak tanaman, ya. Tropis itu kan gerak tanaman. Yang disebabkan atau dipicu oleh cahaya, maka dinamakan fototropisme. Sebetulnya ini bab waktu membahas tentang zat pengatur tumbuh atau hormon. Ya. Lah yang menyebabkan kok bisa ketika ada cahaya kok dia bergerak. Nah, gerak hewan sama gerak tumbuhan itu kan beda. Kalau gerak hewan bergerak itu pindah tempat. Tumbuhan itu dikatakan bergerak sebetulnya karena perbedaan pertumbuhan. Jadi kalau ini ada tangan aja yang gampang ya. Ini ada tanaman. Ya. Kemudian dia ada sinar. Sinarnya kalau misalkan dia disinari satu arah yang sama, maka dia ya akan tumbuh ke atas yang terdistribusi yang secara normal. Tetapi kalau sinarnya banyakkan yang di arah sini, maka dia akan menengok begini. Karena menengoknya itu karena adanya perbedaan pertumbuhan. Ya. Perbedaan pertumbuhan disebabkan karena perbedaan pemanjangan sel. Sel yang di darah di sini dekat yang kena cahaya itu lebih pemanjangan selnya lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang jauh dari cahaya. Kok bisa? Karena ternyata cahaya ini menyebabkan hormon auksin ya, itu terdistribusi secara lateral. Ya. Jadi pindah yang di darah sini dia bergerak ke arah yang menjauhi cahaya. Gitu. Nah, karena di sini banyak auksinnya sebelah yang jauh dari cahaya, maka pemanjangan sel menjadi lebih besar.
Karena pemanjangan yang tidak sama, maka tanaman akan membelok. Lah, proses pembengkokan ini dinamakan gerak. Tetapi karena distimulasi oleh cahaya, maka dinamakan fototropisme. Nah, yang satunya ini deetiolasi. Ini semua kan perkembangan tanaman. Ya. Kalau misalkan kecambah, kamu mengecambahkan dalam kondisi gelap sama terang, itu kan berbeda performa tanaman kecambahnya. Nah, ternyata itu dipengaruhi oleh cahaya. Lah ada cahaya pasti ada fotoreseptornya. Fotoreseptornya siapa? Apa? Fotoreseptornya bisa kriptokrom, bisa fitokrom. Ya. Bukan fototropin, makanya kan tetapi yang lain lagi karena dia menyerap pada panjang gelombang yang berbeda. Ya, atau warna yang berbeda. Nah, siapa fotoreseptornya? Kriptokrom dan fitokrom. Nah, kedua reseptor ini ketika menangkap cahaya ternyata menyebabkan perubahan morfologi dari kecambah. Ya. Yang disebut sebagai deetiolasi dan etiolasi. Kondisi kalau dia dalam gelap seperti ini dinamakan etiolasi. Oh, mengalami etiolasi kecambahnya karena hipokotilnya panjang, daun kotilodon tidak berkembang, terus ada hook di bagian apikal pucuknya itu ada lengkungan ya. Itu apikal hook itu. Nah, kemudian sebaliknya kalau ada cahaya namanya deetiolasi ya dengan ciri-ciri yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi kalau misalkan cahaya itu yang ditangkap oleh kriptokrom dan fitokrom kemudian berpengaruh terhadap salah satunya pembungaan ya dan banyaknya cahaya itu lebih ke arah bukan intensitas, bukan arah, tetapi lebih ke durasi atau dalam secara yang paling tepat adalah secara periodenya, maka dia akan prosesnya atau perkembangannya dinamakan fotoperiodisme yang bisa mempengaruhi misalkan pembungaan atau misalnya selain pembungaan adalah pembentukan umbi. Nanti kita pelajari ini. Seperti itu. Gimana? Siapa Baik, tadi? Bu. Iya. Baik, Bu, Jelas terima ya? kasih. Iya. Stefani ya. Yang Iya, lainnya Bu. sudah jelas ya? Nah, begitu. Nanti kita hari ini kita nanti kupas ini dan minggu depan kita bicarakan tentang fotoperiodisme begitu. Nah, makanya ada 3 hormon itu yang terlibat fitokrom, kriptokrom dan fototropin. Sudah. Nah, respon fotomorfogenesis dalam seluruh siklus hidup tanaman, mulai dari kecambah sampai pembentukan bunga atau pembungaan dengan adanya keterlibatan fotoreseptor 3 tadi bisa ditampilkan dalam gambar ini. Misalkan mulai perkecambahan, ya biji kalian kecambah. Tadi kan ada yang fotoreseptor yang terlibat atau apa? Adalah fitokrom. Ya, tadi kalau misalnya dalam gelap tidak berkecambah, tetapi begitu ada cahaya berkecambah. Nah, kemudian setelah berkecambah, pertumbuhan kecambahnya dipengaruhi oleh oleh fitokrom dan kriptokrom. Ya, kalau ke sana proses deetiolasi, kalau ke sana proses etiolasi. Ya. Kemudian setelah kecambah, ketika ditumbuhkan ternyata ada di dalam naungan. Yang terlibat apa? Yang terlibat adalah fitokrom. Jadi ini digambarkan ada tanaman. Ada 3 tanaman, yang satu ternaungi 2 tanaman ini. Ya. Kalau ternaungi artinya dia nanti sebetulnya dia menyerap cahaya bukan cahaya merah, cahaya inframerah. Banyak gelapnya dibandingkan dengan tanaman yang 2 ini. Ya. Oleh karena itu
dia melakukan mekanisme set avoidance ya, maka dia tumbuh lebih memanjang tadi, pemanjangan batang, ya, sehingga dia lebih tinggi dibandingkan dengan dua tanaman yang lain. Ya, kemudian tadi fototropisme atau gerak tanaman. Ya, ada tanaman ini kemudian mendapatkan sinar cahaya yang tidak sama, satu sisi tok, maka dia akan membengkok ke arah cahaya. Artinya pertumbuhannya itu menuju ke arah cahaya. Ya. Nanti ini sebetulnya bisa kalian buktikan semua. Kalau kalian iseng-iseng di rumah, coba kecambahkan. Ini terutama biasanya terjadi pada tanaman biji-biji tanaman yang kecil. Coba dikecambahkan, misalkan satu ada cahaya atau satu tidak ada cahaya, atau dikecambahkan satu agak di apa? Kalau misalnya kalian ngecambahkan di polybag di tanah ya atau di pot, dikecambahkan aja yang satunya itu di permukaan yang agak dangkal, satunya dalam. Nanti kan akan kelihatan yang satu berkecambah, satunya tidak. Kemudian ketika sudah muncul kecambah, kalian bisa masukkan ke satunya tanpa cahaya, satunya dengan cahaya. Nanti kalian lihat amati. Demikian juga ini. Ya. Nah, kemudian juga untuk pengaturan kloroplas. Jadi kalau ada foto ini fototropin ya. Fototropin nanti kemudian satunya ini adalah sel kalau misalkan tidak diberi cahaya, ini diberi cahaya, ini kebanyakan cahaya. Ya, kalau dilihat dari depan selnya. Ya. Jadi kalau kebanyakan cahaya dia minggir, ya kalau misalnya ada cahaya tapi kurang maka dia seperti itu. Kemudian ada pembukaan stomata. Ini juga ada keterlibatan fotoreseptor dari fototropin. Ya. Jadi kalau kebanyakan cahaya seperti apa, tanpa cahaya seperti apa. Terus kemudian juga ada ritme sirkandian. Jadi itu ada keterlibatan fitokrom, kriptokrom. Jadi lebih ke arah jam internal ya yang terlibat dalam fungsi-fungsi fisiologi seperti tidur ya. Kemudian juga ada pembungaan. Ini juga keterlibatan fitokrom dan kriptokrom seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan fitokrom? Fitokrom adalah pigmen, sebetulnya suatu protein ya, blue green yang terdapat pada beberapa tanaman, tetapi juga pada beberapa organisme yang lain yang menyerap cahaya merah dan inframerah. Ya. Dan sifatnya itu bisa apa ya? Jadi kalau ada satu bentuk ada satu molekul tetapi bisa berubah bentuk. Jadi kalau dia menyerap cahaya merah, maka dia akan diubah menjadi fitokrom inframerah. Tapi kalau fitokrom inframerah itu menyerap cahaya inframerah akan diubah menjadi fitokrom merah. Ya, jadi bentuknya itu bisa diubah-ubah tergantung cahaya yang diterimanya. Dan fitokrom ini mengatur berbagai proses perkembangan tanaman yang tadi sudah disampaikan dalam seluruh siklus hidup tanaman tadi, apa saja ya proses perkembangan tanaman yang dipengaruhi oleh atau yang diatur oleh fitokrom. Ya. Nah, fitokrom dapat memacu proses fotomorfogenik tadi. Nah, ini adalah dia menyerap cahaya merah panjang gelombang 650 sampai 680 dan cahaya inframerah 710 sampai 740. Ya. Nah, penemuan fitokrom, gimana sih asal mula orang menemukan fitokrom? Ya. Jadi pertama kali temukan itu tahun 30-an oleh Flynn dan Max Allister pada biji lettuce. Jadi waktu biji lettuce itu dikecambahkan dalam gelap, dia tidak berkecambah. Tetapi ketika diberikan dalam kondisi terang, dalam hal ini diberi cahaya merah, maka dia berkecambah.
Tetapi ketika ngecambahkan itu diberi cahaya merah, tapi kemudian diberikan cahaya inframerah, dia tidak berkecambah. Ya. Sebaliknya, nah ternyata berkecambah, ya, biji akan berkecambah itu tergantung pada apa, cahaya yang diterima terakhir. Ya. Kalau cahaya yang diterima terakhir itu cahaya merah, maka biji akan berkecambah. Sebaliknya, kalau yang diterima terakhir itu cahaya inframerah, maka biji tidak berkecambah. Ya. Sehingga di sini simpulkan cahaya merah menstimulasi perkecambahan, cahaya inframerah menghambat perkecambahan. Ya. Jadi meskipun ini cuman merah, inframerah, merah, gelap misalkan, atau merah lagi, inframerah, seberapapun berkali-kali dilihat yang terakhir. Kalau terakhir itu cahaya merah, maka biji akan berkecambah. Sebaliknya kalau inframerah, maka dia tidak akan berkecambah. Nah, ini kemudian orang mengkuantifikasi. Oh, kalau gelap itu 8. Ya, kalau diberi cahaya merah 98. Kalau cahaya yang terakhir inframerah menurun lagi. Kalau cahaya terakhir merah menjadi meningkat lagi. Itu hasil percobaan pada perkecambahan lattice. Ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, karena terkait dengan nadanya cahaya, maka ada suatu fotoreseptor. Nah, fotoreseptornya adalah fitokrom ini. Jadi kalau gelap kok bisa? Ya karena kalau gelap ternyata fitokrom itu dalam bentuk fitokrom merah, ya, atau disingkat sebagai PR, ya, fitokrom red. Ya, maka dia tidak berkecambah. Tetapi ketika diberi sinar merah, ternyata fitokromnya berubah menjadi bentuknya berubah menjadi fitokrom inframerah, infrared. Maka dia berkecambah. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini yang berkecambah pasti fitokromnya dalam bentuk PFR, ya, atau fitokrom inframerah. Gitu. Nah, kemudian ketika melakukan percobaan tersebut, sebetulnya masih diduga-duga sebetulnya fitokrom itu strukturnya seperti apa, sehingga muncullah 2 model. Model yang pertama itu ada dua reseptor yang sifatnya antagonis, ya seperti ini. Ada fitokrom yang menyerap cahaya merah. Ketika dia menyerap cahaya merah, dia berubah bentuk menjadi seperti ini. Adanya perubahan bentuk fitokrom menghasilkan suatu senyawa X misalkan, ya. Nah, nanti senyawa X akan menghasilkan senyawa Y, kemudian memberikan aksi. Tetapi adanya PFR, senyawa yang lain atau reseptor yang lain yang menangkap cahaya inframerah, ya maka akan diubah menjadi PFR. Nah, PFR ini yang akan menghambat pembentukan Y ini, sehingga tidak terjadi aksi. Itu model yang pertama. Kemudian orang menduga, oh barangkali satu reseptor tetapi dalam 2 bentuk. Ya, ini adalah satu reseptor tapi bentuknya berbeda. Ada 2 bentuk, yaitu bentuknya PR sama PFR. PR kalau menyerap cahaya merah akan diubah menjadi PFR. Ya, ketika fitokrom itu sudah diubah menjadi PFR, maka menghasilkan sesuatu ini yang namanya X. Nah, X ini akan menyebabkan suatu aksi. Ya. Tetapi PFR jika ada cahaya inframerah akan diubah menjadi PR. Ini model. Saya ceritakan dulu modelnya. Nah, ternyata setelah mampu diisolasi, diketahui bahwa fitokrom itu satu reseptor tetapi dengan 2 bentuk. Ya, yaitu bentuk fitokrom bentuk PR dan fitokrom bentuk PFR. Ya. Bentuk PR yaitu bentuk merah yang dia menyerap ya peak-nya itu pada panjang gelombang atau warna merah atau panjang gelombang dengan sinar merah berapa ini 666. Sedangkan bentuk yang lain yaitu PFR,
bentuk inframerah. Ya. Dia menyerap puncaknya penyerapan itu pada panjang gelombang inframerah yaitu 730. Tetapi sebetulnya ini satu reseptor, satu fotoreseptor, tetapi dia dalam dua bentuk yang bisa diubah satu sama lain tergantung cahaya yang diserap. Jadi kalau dia dalam bentuk PR, ya kemudian dia mampu menyerap cahaya merah. Ketika dia menyerap cahaya merah, maka dia diubah menjadi PFR. PFR mampu menyerap cahaya inframerah. Begitu menyerap cahaya merah, sebaliknya diubah lagi menjadi PR. Nah, ini adalah strukturnya. Ya. Struktur detailnya adalah seperti ini. Nah, ternyata dalam bentuk PR, apakah itu PR ataukah PFR tergantung pada isomer ini. Isomer cis, kemudian ini adalah isomer trans. Ya, perbedaannya pada ini saja, perubahan bentuk. Jadi ketika baru disintesis, dia dalam bentuk fitokrom merah. Ya. Ketika dia menyerap cahaya merah, diubah menjadi fitokrom inframerah. Nah, fitokrom itu ternyata suatu holoprotein. Jadi ada apoprotein, tetapi dia juga mengikat suatu kromofor. Nah, ini adalah kromofornya, ini adalah apoprotein. Maka dikatakan sebagai holoprotein. Dan dia selalu terbentuk dalam dimer, ada dua. Jadi ini kromofor. Kromofor inilah yang sebetulnya menangkap cahaya. Yang fotoreseptornya itu adalah ini. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya Nisa dari kelas B, izin bertanya. Masih belum menangkap terkait alasan mengapa dari fitokrom yang red tadi diubah menjadi yang infrared itu, Bu. Dan sebaliknya itu, Bu. Nah, ini adalah satu fotoreseptor. Ya, fitokrom itu satu reseptor. Tetapi dia mempunyai dua bentuk. Nah, bentuk itu kemudian dinamakan sesuai kemampuannya dia menyerap cahaya. Ya, dikatakan sebagai fitokrom merah kalau dia mampu menyerap cahaya merah. Peaknya itu justru dia menyerap cahaya merah, maka dikatakan sebagai fitokrom merah. Ya. Ketika fitokrom ini menyerap cahaya merah, dia akan diubah menjadi fitokrom inframerah. Nah, fitokrom inframerah ini akan menyerap cahaya inframerah. Ketika dia menyerap cahaya inframerah, dia akan diubah menjadi fitokrom merah. Gitu. Baik, Bu. Jadi tergantung adaptasi cahaya yang ada itu, Ibu, nanti tinggal diubah. Iya, tergantung. Gini, kalau misalkan ada tanaman yang saya sampaikan ada shade avoidant. Ya. Ada tanaman di naungan. Ya. Ini ada tanaman, terus kemudian satu itu ada tanaman ternaungi. Ketika dia ternaungi, fitokromnya yang tanaman ternaungi, artinya tanaman ini akan lebih banyak mendapatkan cahaya apa? Cahaya inframerah kan? Iya. Nah, kalau dia mendapatkan cahaya inframerah, fitokromnya yang ada di tanaman ternaungi itu akan dalam bentuk apa? Bentuk cahaya, bentuk fitokrom merah. Nah, bentuk fitokrom yang diduga aktif itu adalah bentuk yang fitokrom inframerah. Nah, karena fitokromnya yang tanaman ternaungi dalam bentuk fitokrom merah, maka fitokrom merah tadi salah satunya menyebabkan ya pertumbuhan yang pemanjangan sel tadi, pemanjangan
batang tadi sehingga dia lebih memanjang. Pengaruhnya sebetulnya nanti ujung-ujungnya kalau secara molekulernya ini di ekspresi gen-gen tertentu yang terlibat tergantung. Kalau misalkan tadi deetiolasi berarti gen yang terlibat dalam pembentukan klorofil misalnya seperti itu. Baik Bu, terima Sedangkan kasih. kalau tanaman yang tidak ternaungin dia pasti akan lebih mendapatkan cahaya merah. Ya. Kalau cahaya merah berarti fitokrom akan diubah menjadi PFR. Ya, sehingga proses deetolasi sebetulnya kalau misalkan itu kecambah. Ya. Jadi proses pemanjangan batang tidak akan terjadi. Mudah-mudahan nanti ketika sampai slide-slide berikutnya akan lebih jelas. Nah, ketika baru disintesis, fitokrom itu dalam bentuk fitokrom merah. Ya. Baru ketika dia menerima cahaya merah, dia diubah menjadi fitokrom inframerah. Jadi sebetulnya perubahan konformasi saja ini ya. Nah, ketika dalam bentuk VFR itu memberikan respon. Responnya apa? Ya tergantung tadi ada perkecambahan biji, ada deetolasi, etiolasi, ada pembungaan dan lain sebagainya tadi. Ya. Fitokrom inframerah ketika dia menyerap cahaya merah, dia akan diubah menjadi fitokrom merah. Ya. Tetapi dalam kondisi gelap total, dia juga akan diubah menjadi fitokrom merah, meskipun secara lambat. Nah, kalau dalam kondisi fitokrom inframerah, dia dalam kondisi sebetulnya yang tidak stabil, karena bisa dirusak oleh enzim tertentu. Gitu ya, didegradasi oleh enzim yang namanya proteosom. Nah, kalau fitokrom tadi kalian isolasi, ya, maka ada perbedaan sedikit, makanya kenapa dikatakan blue green ya ini tadi. Jadi kalau dia dalam kondisi PR, maka dia warnanya lebih ke arah ini biru. Ya. Tetapi kalau misalkan dia dalam bentuk PFR, ya maka dia warnanya blue green. Ya. Nah, kalau dalam PR berarti dia menyerap cahaya merah. Dalam kondisi PFR dia menyerap cahaya inframerah. Begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bentuk fitokrom. Jadi kalau bentuknya PR, dia menyerap pada puncak panjang gelombang 660 nanometer. Ya. Ini adalah dalam bentuk dia baru disintesis. Kemudian jika menyerap cahaya merah, maka dia diubah dalam bentuk PFR. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk yang tidak aktif. Sedangkan bentuk PFR, ya, dia menyerap pada puncak panjang gelombang 730 dalam bentuk aktif yang menginisiasi beberapa proses perkembangan tanaman. Jika dia menyerap cahaya inframerah, maka dia diubah menjadi bentuk PR. Nah, ini biasanya kalau dalam bentuk PFR dia akan ditandai oleh ubiquitin. Jadi untuk degradasi dalam proteosom ini. Jadi kalau baru disintesis dari gen PAI ini menjadi mRNA, ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian ditranslasi menjadi fitokrom merah. Ya. Ketika dia menyerap cahaya merah, maka dia diubah menjadi PFR. Nah, PFR akan mempengaruhi respon atau proses perkembangan tanaman seperti perkecambahan, pemanjangan, pembungaan. Ya. Nah, ini biasanya kalau dalam bentuk PFR, kemudian dia menjadi itu tadi ditandai oleh ubiquitin. Jadi ada tempat pengikatan oleh ubiquitin. Ketika dia ditempeli ubiquitin,
maka dia akan dimasukkan ke dalam suatu proteasum ini, ya, yang kemudian didegradasi PFR-nya ini. Nah, ini saya gambarkan kalau misalkan ada cahaya merah dan cahaya inframerah. Jadi ini ada fitokrom mempunyai dua bentuk, ada bentuk fitokrom merah dan bentuk fitokrom inframerah. Ya. Nah, coba kita lihat kalau misalkan ada di dalam cahaya merah, ya, ini ada fitokrom merah, ini ada fitokrom inframerah, ada cahaya merah. Ya. Nah, maka fitokrom merah ini akan menyerap cahaya merah. Dia akan berubah bentuk menjadi PFR. Tetapi PFR tadi ada cahaya merah, tidak menyerap cahaya merah. Maka PFR tidak menyerap cahaya merah dan tetap dalam kondisi yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada PR dan PFR, ada cahaya inframerah, sebaliknya nanti. Nah, dia tidak menyerap cahaya merah, maka dia tidak diubah, kondisinya tetap sama. Kita lihat cuma PFR. Ketika ada cahaya merah, dia akan diubah menjadi PR. Begitu. Kalau misalkan cahaya matahari banyak apa? Banyak cahaya merah, ya sedikit cahaya inframerah. Ini inframerahnya ini yang ini agak merah tua. Cahaya matahari itu banyak cahaya merah. Ya, maka di dalam cahaya matahari nanti banyak apa? Banyak PFR. Nah, menyerap juga. Nah, maka sebagian besar fitokromnya dalam bentuk PFR. Ya. Kalau pada siang hari, pada malam hari sebagian fitokrom akan dalam bentuk apa? Dalam bentuk PFR atau PR? Akan dalam bentuk PR. Karena cahaya apa? Malam hari banyak cahaya apa? Inframerah. Cahaya inframerah akan diserap apa? Fitokrom inframerah. Maka akan diubah menjadi PR. Begitu. Siapa yang masih bingung? Permisi, Bu. Iya. Saya Stefani masih kurang paham, Bu. Jadi kan fitokrom itu ada dua gitu ya bentuknya, Bu ya. PR sama PFR. Nah, bentuk PR itu kalau misalnya menyerap red light bakal berubah jadi PFR. Dan PFR ini bentuknya tidak aktif gitu ya, Bu ya? Atau saya salah? PFR justru aktif. Oh, PRF justru aktif. PR tidak aktif. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sama dengan ini loh sebetulnya, paling apa ya, saya gambarkan bisa beda, bisa enggak, agak apa, analogi aja yang paling gampang. Jadi kalau fitokrom saya gambarkan ini ya, tangan. Dia kan sebenarnya satu toh, cuman dia perubahan bentuk telapak ini loh. Dia bisa begini, dia bisa begini. Ya. Yang nanti fungsinya juga berbeda. Yang lebih aktif terserah, tinggal responnya apa, untuk nonjok atau untuk tempeleng. Kalau untuk nonjok berarti ini yang lebih aktif dalam bentuk ini, gitu. Tapi barangnya satu, tapi bisa ada berubah dua bentuk, bisa begini, bisa begini. Ya. Cuman kalau fitokrom dipengaruhi oleh cahaya. Lah tinggal ini mau begini, yang mau begini dipengaruhi oleh apa kan gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya fitokrom merah itu yang ini. Selain menyerap cahaya merah, ada sedikit yang dia menyerap cahaya inframerah. Fitokrom inframerah, selain dia menyerap cahaya merah, inframerah, dia juga ada yang menyerap cahaya merah. Sehingga kalau misalkan diberikan cahaya merah, ya diberikan cahaya merah, mestinya kan semua diubah menjadi PFR ya. Tetapi karena ada PFR yang menyerap cahaya merah, maka ada juga yang menjadi PR.
Ada 20 karena ada PFR yang agak banyak ini. Jelas ya? Kalau diberikan cahaya merah saja, artinya PR nggak dirubah 100% menjadi PFR. Karena ada PFR yang mampu menyerap cahaya merah. Nah, kalau PFR menyerap cahaya merah, maka akan diubah menjadi PR kan? Nah, padahal PFR yang menyerap cahaya merah itu agak banyak sedikit, maka ada 20% yang ada PR-nya. Kalau kondisinya itu diberikan cahaya inframerah, ya, maka PFR kan akan diubah menjadi PR. Ya. Tidak 100, tetapi 97, karena ada PR yang sedikit ini menyerap cahaya merah. Sehingga ada 3% yang diubah menjadi PFR. Jelas ya? Kalau nggak jelas ini ada tulisannya, nanti bisa dibaca dengan sungguh-sungguh. Baik, Bu. Penting kalian paham. Nah, sekarang lokalisasinya di mana fitokrom. Jadi pada bagian-bagian tanaman yang muda yang belum terdiferensiasi, itu fitokrom lebih banyak dibandingkan bagian tanaman yang lain. Jadi ini saya gambarkan kalau misalnya ada kecambah, bagian yang banyak di mana? Di sini loh, ya, dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah, biosintesisnya kan ada dua, sebetulnya kan fitokrom itu kan merupakan holoprotein, protein yang terkonjugasi. Ya, terkonjugasi artinya dia ada kelompok prostetiknya, ada kromatofornya. Nah, ternyata antara apoprotein polipeptidanya dengan kromofornya itu disintesis pada tempat yang berbeda. Kalau apoprotein polipeptida disintesis di inti, ya, karena kan itu polipeptida, jadi tergantung pada ekspresi dari gen itu. Sedangkan untuk kromofor itu disintesis di plastida. Yang keduanya kemudian ditransport ke sitosol. Nah, di sitosol keduanya akan bergabung secara autokatalitik. Jadi nggak ada yang memerantarai, nggak ada enzim tertentu yang buat secara autokatalitik. Merakit sendiri istilahnya. Ini. Jadi ini adalah apoproteinnya, polipeptidanya. Jadi ada DNA ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA dari fitokrom, kemudian ditranslasi ya menghasilkan fitokrom, kemudian mRNA ditransport kemudian menghasilkan suatu protein atau polipeptida ini. Di satu sisi plastida menghasilkan kromofor. Kromofornya bentuknya adalah fitokromobilin. Ya, ditransport ke sitosol, kemudian berikatan dengan fitokrom yang telah disintesis di inti. Ya. Ini gambarannya. Jadi ini ada gen inti menghasilkan apoprotein atau apofitokrom. Kemudian di satu sisi ada plastida ya menghasilkan fitokromobilin dari mulai glutamat, kemudian aminoleofilik acid menjadi protoporfirin sampai menghasilkan fitokromobilin. Kemudian ditransport di sitosol, kemudian berikatan dengan apoprotein sehingga menghasilkan suatu fitokrom dalam bentuk fitokrom merah atau PR ya. Nah, sampai di sini masih jelas? Kuliah sampai jam berapa? Izin menjawab, Bu, sampai 11.55 di jadwal. Oh, masih lama. Ya, sebetulnya kalau gini untuk mungkin agak aktif sedikit ya nanti untuk minggu depan saya unggah dulu di JC, kalian bisa langsung tanya sebetulnya. Ya. Tanya-tanya sebetulnya kalau tanya-tanya itu sebetulnya saya menjawab lebih berkembang sebetulnya tidak terpaku pada slide by slide gitu.
untuk kalian. Jadi disiapkan aja, misalkan ada 20 slide atau 40 slide, ya kalian tanya slide yang ini maksudnya gimana. Paling enggak kalian udah membaca, Bu saya kok nggak tahu maksudnya atau belum jelas maksudnya ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada gambar, paling enggak itu saya tahu kalian sudah membaca, sehingga misalkan tidak hanya saya menjelaskan mulai awal biosintesis, tetapi bagaimana Bu ini bisa terjadi, misalkan antara ini sama ini, misalkan antara apoprotein sama misalnya kromofor itu bagaimana, kan saya bisa jelaskan. Ya, janji ya. Baik, Bu. Sambil kalian belajar, belajar tanya. Nah, fitokrom mempunyai fungsi banyak sekali yang sudah saya sampaikan, ada perkecambahan, maju deetulasi, kontrol sitovoiden, ya, pembungaan dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa respon yang respon perkembangan tanaman yang diinduksi oleh fitokrom. Kalian bisa baca sendiri. Ya. Yang ini fitokrom memacu perkecambahan biji. Jadi kalau misalkan ada biji, ada sinar sama tidak, kemudian ternyata yang ada sinarnya mendapatkan sinar, maka dia akan berkecambah. Jadi ternyata sinar cahaya merah mengubah fitokrom, ya, merah ini menjadi fitokrom inframerah. Ya, fitokrom inframerah dikatakan sebagai bentuk aktif dari fitokrom, sehingga menghasilkan suatu respon. Responnya apa? Responnya dalam hal ini adalah berkecambahan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan, coba kalian mengecambahkan biji, apa benar? Biji, coba biji kecil, ya. Kemudian kalian kecambahkan di di agak permukaan, tidak terlalu dalam, tetapi yang satu terlalu dalam. Ya. Nanti apakah berkecambah atau tidak? Ya. Nah, ternyata kenapa yang di sini? Makanya kalau biji-biji kecil itu kan kalian taburkan aja kan. Ada pot, ada tanah, kemudian biji kalian taburkan. Kemudian setelah kalian taburkan, kalian ambil tanah lagi, kemudian ditaburkan di atasnya. Jangan biji kecil kemudian dikecambahkan dalam seperti ini. Ya, nanti tidak berkecambah. Nah, ini terkait dengan itu tadi fitokrom. Karena ketika ditanam di agak permukaan itu dangkal, maka cahaya itu masih masuk ke dalam biji. Ketika cahaya merah ini ditangkap oleh biji, maka fitokrom akan diubah menjadi fitokrom inframerah. Ya, yang kemudian biji berkecambah. Tetapi kalau dia dalam sini, tidak ada cahaya dari matahari ini yang menembus sini. Ya. Kalaupun misalkan bisa, bukan lagi cahaya merah, mungkin jadi inframerah. Ya. Nah, fitokrom akan diubah dalam bentuk PR yang tidak aktif sehingga tidak mampu berkecambah. Gitu. Ya. Jadi bisa ada batasnya. Jadi cahaya merah dekat di permukaan, iya ada batasnya ini. Ini misalnya batas cahaya masuk. Ketika ini ada batas cahaya masuk, ya jangan nanam di sini, di atasnya sini. Gitu. Kalau nanam di sini nggak ada cahaya, maka dia tidak akan berkecambah. Ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang mungkin sudah kalian bisa lihat, kalian bisa rasakan, kalian bisa amati, tetapi nggak tahu kenapa. Iya. Nah sekarang kan kalian tahu, kok biji saya tidak berkecambah ya? Kalau misalkan saya nggak percaya Bu Wayu misalkan, apa yang disampaikan, saya buktikan, ya coba nanti dibuktikan ya. Asal dipastikan bahwa tidak semua, ada perkecualian, ada biji-biji tertentu yang tidak memberikan respon terhadap cahaya untuk perkecambahan. Gitu ya. Nah, ini bisa dibuktikan seperti itu. Atau ditanam sehingga kalian tahu, oh batasnya seperti ini. Ini kan sebetulnya hal yang kalian sudah alami, etiolasi, tapi nggak tahu kan. Kalian tahu etiolasi, tahu dietiolasi, tetapi nggak tahu penyebabnya. Ya, kalian tahu biji nggak berkecambah kalau dalam, mungkin saya sudah tahu dari dulu Bu, kalau misalnya ngecambahkan nggak boleh terlalu dalam untuk biji yang kecil. Ya. Tetapi kalian nggak tahu kenapa. Lah sekarang kalian tahu. Ya, inilah
perannya cahaya, bukan hanya semata-mata peran cahaya, tetapi juga ada keterlibatan dari suatu fotoreseptor. Nah, ini penjelasan lebih detailnya lagi, kenapa kok bisa ya, ada cahaya kemudian mempengaruhi fitokrom, kok bisa mempengaruhi perkecambahan. Ya. Ada suatu cahaya, ini biji dikecambahkan dalam cahaya kok bisa berkecambah? Ada fitokrom, iya. Kok bisa fitokrom bisa menyebabkan perkecambahan? Nah, jadi kalau misalkan tadi ada cahaya, kemudian fitokrom akan diubah menjadi apa? Fitokrom inframerah. Nah, fitokrom inframerah ini, jadi kalau fitokrom red, kenapa dia tidak aktif? Karena biasanya fitokrom merah itu ada di sitosol. Ketika disintesis kan dia kemudian bergabung dengan kromofor ada di sitosol kan. Nah, begitu dia menyerap cahaya merah, maka dia diubah menjadi PFR. Nah, ketika dia berubah menjadi PFR, maka dia masuk ditransport ke inti. Nah, di inti PFR ini akan mengaktifasi DNA. Karena proses perkembangannya adalah perkecambahan tanaman, maka yang diaktifasi adalah gen atau DNA yang terkait dengan salah satunya alfa amilase. Jadi gen alfa amilase diaktifasi, maka prosesnya adalah transkripsi menjadi RNA, translasi menjadi alfa amilase. Alfa amilase fungsinya apa? Adalah degradasi. Ya, atau hidrolisis, bukan degradasi, hidrolisis amilum. Ya, substratnya amilum, enzimnya amilase. Produknya gula. Ya. Nah, kalian tahu gula fungsinya apa? Ya, sebagai sumber ATP. Dia juga untuk sebetulnya komponen juga untuk pertumbuhan seedling. Jadi ini untuk pertumbuhan sehingga muncullah kecambah. Gitu prosesnya. Jelas ya? Lebih jelas? Jelas, Bu. Nah, ini salah satu saja. Jadi karena kita bicara tentang perkecambahan, gen yang dipengaruhi, salah satunya yang berperan untuk perkecambahan adalah amilase. Ya. Nanti kok bisa hijau daun? Beda lagi, mungkin gen untuk pembentukan klorofil. Ya. Yang lain lagi, untuk apa? Pembungaan, berarti gen beda lagi yang berperanan terhadap pembungaan. Begitu ceritanya. Nah, kemudian fitokrom memacu dietiolasi. Yang tadi ada beberapa perbedaan antara kecambah yang mengalami etiolasi dan dietiolasi dengan beberapa karakter yang berbeda tadi. Nah, bagaimana cahaya merah itu bisa memacu atau menyebabkan performa seperti ini? Nah, ternyata dia memacu perkembangan kloroplas dan juga ekspansi daun. Kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ini loh adalah cahaya. Artinya cahaya merah menyebabkan fitokrom diubah menjadi PFR. Nah, ternyata PFR itu mampu meningkatkan asidifikasi atau keasaman dari dinding sel. Ya, pompa proton ke arah dinding sel. Nah, sehingga menjadikan agak longgar. Agak longgar berarti kan banyak air masuk. Nah, ekspansi sel itu biasanya terkait dengan adanya tekanan turgor sehingga pertumbuhan akan lebih cepat. Ya, selain itu juga ternyata dia menyebabkan PFR itu adalah produksi delta aminoleucolic acid tadi yang dia berperan sebetulnya ya untuk menghasilkan cincin pirol. Nah, cincin pirol itu kan sebagai apa? Komponen dari klorofil ini. Ini adalah klorofil, ini adalah cincin 4 cincin pirol. Jadi kaitannya seperti itu sehingga kenapa ketika dietiolasi itu menghasilkan
kecambah dengan daun yang berwarna hijau. Seperti itu ya ceritanya. Karena PFR-nya lebih tinggi. Ini adalah perbedaan antara kecambah yang ditumbuhkan dalam kondisi gelap dan kondisi terang. Nanti dibaca sendiri. Ya. Nah, kemudian bagaimana fitokrom juga bisa mengontrol atau mengatur seed avoidance. Yang tadi sebetulnya sebagian sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan ini ada tanaman, ya, kemudian tapi tanamannya harus tanaman yang bukan naungan ya. Jadi ini berlaku untuk tanaman yang bukan tanaman naungan, tetapi dia ternaungi. Kalau dia tanaman yang memang benar-benar naungan, ya tidak akan begitu sensitif ya, terhadap cahaya. Ya. Jadi dengan adanya naungan, ternyata dia meningkatkan pemanjangan batang dan menghambat ekspansi dari daun. Kok bisa seperti itu? Bagaimana itu terjadi? Ya. Jadi kenapa dia harus tumbuh ini? Supaya lebih efisien fotosintesisnya. Jadi kalau digambarkan, ini loh tanaman naungan. Ya, ini ada sinar matahari. Ini tanaman yang menaungi. Nah, kalau tanaman yang menaungi, dia kan lebih banyak mendapatkan cahaya merah. Sedangkan tanaman yang ternaungi, dia kan akan mendapatkan banyak cahaya inframerah dibandingkan dengan cahaya merah. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan fitokrom? Nah, seperti ini. Ini ada kalau misalkan ada cahaya, ada tanaman yang tidak ternaungi. Ya. Nah, sinar matahari kan banyak cahaya merah dibandingkan cahaya inframerah. Maka PR akan diubah menjadi PFR. Sebaliknya kalau misalnya tanaman itu ternaungi, maka cahaya inframerahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan cahaya merah. Maka PR akan diubah menjadi PR. Ya, responnya adalah seperti ini. Tuh. Nah, meskipun tadi dikatakan bahwa PFR itu adalah bentuk aktif, tetapi ada yang mengatakan bahwa bukan secara kuantitatif absolut bahwa PFR, tetapi ada yang mengkaitkan bahwa rasio antara PFR dengan PR. Ada juga yang mengatakan rasio PFR dengan jumlah total PR. Jadi kalau PFR-nya lebih besar dibandingkan PR, maka responnya seperti ini. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata berapa jumlah PFR-nya. Gitu. Nah, ini seperti penelitian ini untuk seed avoidance. Jadi kalau semakin rasio sinar merahnya lebih rendah, maka seperti ini. Jadi semakin sinar merahnya lebih rendah, maka semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau R-nya tinggi, rasio ini kan rasio antara sinar merah dengan sinar inframerah. Ya. Kalau rasio sinar merahnya itu lebih tinggi, maka tanaman seperti ini. Tetapi kalau rasionya semakin rendah, maka tanaman seperti ini. Ya. Paham ya? Jadi tidak semata-mata ada PFR atau enggak. Berapa jumlahnya, tapi lebih ke arah rasio. Ada yang mengatakan rasio antara R dengan FR atau rasio antara PR dengan PRF dengan P total. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa tanaman yang ternaung, kalau tanaman itu tanaman yang bukan naungan atau sunplant, ya, maka kalau dia ternaungi, maka dia akan terjadi pemanjangan batang. Ya. Tetapi kalau itu tanamannya memang sudah tanaman naungan, ya, maka sinar inframerahnya tinggi atau sedikit tidak mempunyai pengaruh terhadap pemanjangan batang. Gitu ya. Ini adalah tanaman yang bukan tanaman naungan. Ini adalah
rasio antara PFR dengan P total. Ya. Kalau dia itu tanaman yang bukan tanaman naungan, apabila rasio PFR dibanding P total tinggi, maka ada pemanjangan batang. Gitu ya. Tetapi kalau tanaman itu tanaman naungan, itu tidak terpengaruh oleh PFR dan rasio PFR dan P total. Maka ketika rasionya itu 0,1 sama 0,7 sama saja. Berbeda dengan kalau tanaman bukan tanaman naungan. Ketika PFR-nya itu rasionya 0,7, tanamannya performanya seperti ini. Tetapi sebaliknya kalau PFR-nya itu rendah, ya, PFR rendah berarti banyak sinar apa? Sinar merah, Bu. PFR, rasio bukan PFR, rasio antara PFR dengan P total kan rendah. Rasionya rendah berarti kebanyakan sinar inframerah, maka dia akan terjadi ekstensi batang, tanamannya memanjang. Ini bukan PFR tetapi rasio PFR dengan P total. PFR-nya kecil berarti kebanyakan sinar inframerah. Kalau banyak sinar merah kan berarti PFR-nya tinggi, gitu ya. Jelas ya dari gambar ini? Nanti bisa dibaca di sini. Nah, jadi ini adalah proporsi. Gimana tahu rasio antara sinar merah sama sinar inframerah? Ini ada beberapa ini. Ini loh kalau misalnya siang hari sinar merahnya lebih banyak, rasionya 1,19. Tetapi kalau misalkan di naungan 0,13, artinya banyak sinar inframerah dibandingkan dengan sinar merah. Begitu. Ya. Nah, sampai sekarang sudah teridentifikasi 5 jenis fitokrom. Itu diidentifikasi pada Arabidopsis. Jadi fitokrom A sampai fitokrom E. Ya. Yang sebetulnya fungsinya masih overlap. Ya. Nggak tahu belum terungkap atau memang benar-benar overlap. Tetapi penelitian pada Arabidopsis itu penelitiannya masih overlap. Nah, ini adalah beberapa, nanti baca lagi fungsinya. Ini misalkan fitokrom A, misalkan perkecambahan ini juga. Yang ini juga untuk pemanjangan hipokotil, ini juga pemanjangan hipokotilnya. Mungkin ke depan nanti akan sudah bisa terkarakterisasi dengan baik. Nah, meskipun ada 5 fitokrom, tetapi dari 5 itu dibagi menjadi 2 tipe. Ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 fitokrom A, sedangkan yang tipe 2 itu fitokrom B sampai fitokrom E. Ya. Nah, ciri-cirinya, jadi fitokrom tipe 1 dia melimpah kalau dalam kondisi gelap. Ya, dibandingkan dengan tipe 2. Kemudian mRNA-nya tidak stabil. Terus kemudian protein PFR-nya juga mengalami degradasi. Jadi kalau misalnya ini ada gen fitokrom A, kemudian ditranskripsi menjadi mRNA, ditranslasi menjadi fitokrom merah, kemudian menyerap cahaya merah menjadi PFR, kemudian memberikan respon. Nah, ternyata dalam bentuk mRNA, ya, kemudian dalam bentuk fitokrom inframerah mudah didegradasi. Kemudian respon itu juga bisa menghambat transkripsi dari fitokrom merah menjadi mRNA. Ya. Sebaliknya, untuk yang tipe 2 itu kurang melimpah pada kondisi gelap. Ya. Kemudian pada fitokrom B sampai E, ini lebih stabil. Ya, mRNA lebih stabil, kemudian PFR-nya juga lebih stabil. Ini bedanya. Nah, kurang sedikit saya lanjutkan ke sini ya. Ini adalah fungsi molekuler dari fitokrom. Jadi kerjanya sebetulnya secara umum itu sama dengan kalau misalkan ada suatu sinyal pasti ditangkap oleh suatu reseptor.
Ya, makanya ada fotoreseptor. Sinyalnya adalah cahaya, fotoreseptornya adalah fitokrom. Ya, kemudian akan menghasilkan suatu respon. Ya, responnya misalnya perkecambahan atau proses yang lain lagi. Nah, ini adalah contohnya. Gambar-gambar ini secara umum bisa hormon, bisa cahaya, responnya sama. Ya, tinggal nanti targetnya aja yang berbeda. Nah, kemudian jadi ada penerimaan artinya cahaya ditangkap oleh suatu reseptor yang ada di dalam sitoplasma tanaman, kemudian terjadi transduksi, salah satunya adalah membuka channel CA, meningkatkan konsentrasi CA sehingga ya kemudian juga mengaktifasi GMP, kemudian memberikan respon, responnya itu bisa post translasional atau mengaktifasi enzim tertentu, bisa juga transkripsional, meningkatkan sintesis mRNA tertentu. Ini adalah contohnya. Tadi ketika baru disintesis menjadi dari PR diubah menjadi, ketika menyerap cahaya merah akan diubah menjadi PFR. Ketika sudah menjadi PFR, maka dia akan ditransport ya ke dalam inti. Nah, ketika di dalam inti PFR ini biasanya akan mengaktifasi ya gen-gen tertentu. Ya, sehingga terjadi transkripsi yang diikuti dengan translasi. Nah, biasanya pengaruhnya dia sebagai sebagai faktor transkripsi. Jadi ini lebih detailnya nih. Nah, ini adalah salah satu contoh mekanisme kerja dari fitokrom yang terlibat dalam aktivasi gen yang terlibat dalam pembentukan klorofil, yaitu gen LHCb. Ya. LHCb itu adalah ini protein-protein yang terlibat dalam pembentukan klorofil. Ya. Jadi ketika baru disintesis fitokrom ini, fitokrom B, ya, ketika dia mendapatkan sinar cahaya merah, maka dia akan diubah menjadi PFRB yang ada di dalam sitosol. Ini adalah sel, ini sitosol, ya, ini adalah inti. Ya. Kemudian ketika ditransport di inti, nah ini ada gen MAB, ya, ini adalah faktor transkripsi. Ya. Nah kemudian akan adanya fitokrom B ini yang sebetulnya dia di faktor transkripsi ini tidak aktif, tidak ditranskripsi dan ditranslasi, maka dengan adanya, karena dia diikat oleh PIF ini. PIF itu fitokrom interacting factor. Nah, begitu dia berinteraksi dengan fitokrom B, maka ini jalan. Maka ditranskripsi, faktor transkripsi itu. Ya. Ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA nanti ditransport ke sitosol, ditranslasi menjadi faktor transkripsi MIB, masuk lagi ke sitosol. Ya. Kemudian faktor transkripsi ini akan mengaktifasi gen dari LHCb ini. Sehingga akan tertranskripsi dan tertranslasi. Yang salah satu fungsinya adalah untuk pembentukan klorofil, begitu ceritanya. Ya. Sehingga tanaman itu bisa daunnya menjadi hijau, misalnya adalah ini kalau misalnya proses dietiolasi. Saya rasa ini, kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan. Oke, saya berharap untuk minggu depan lebih ke diskusi ya. Nggak apa-apa, cuma 1 jam 50 menit. Yang penting kalian baca. Kalau perlu nanti saya tunjuk satu-satu nanti. Paling enggak kalian baca. Kalau nggak ada yang tanya loh ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk satu-satu saja. Kalau ada yang tanya, alhamdulillah. Ya, itu.
Permisi Bu Wahid. Ya, Saya izin bertanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Yudhistira Ibrahim dari apa lagu paro kelas kamu A. Yud? Oke Bu. Saya ingin tanya apa tadi? Oh ya, ini Bu, yang pertanyaan pertama itu mengenai yang eksperimen Pak siapa tadi itu ya, yang tahun abad 19 Bu, yang percobaan paparan menggunakan warna cahaya merah dengan cahaya inframerah Bu. Mm-mm. Nah, itu kan tadi kalau di eksperimennya itu kan kalau tidak disinari atau bisa dikatakan dalam keadaan gelap itu kan secara tidak langsung kecambah seledri kok maksudnya. Seledri Lettuce. itu kan ya lettuce itu kan enggak tumbuh ya, enggak kecambah Mm-mm. apa enggak Mm-mm. germinasi. Mm-mm. Pas di cahaya merah bergerminasi, pas di terus di apa ya, di Infrared. tahapan yang inframerah itu jadi enggak lagi, terus merah itu lagi. Nah, itu saya bingungkan itu kan karena Ibu tadi bilangnya efeknya itu yang paling pengaruh pas di akhir pencahayaan ya Bu, apakah itu inframerah atau merah. Nah, itu kalau secara apa ya, fisiologis atau mekanisme itunya Ibu, Gaussian itu kalau misalkan tadi kan tuh kayak bertahap ya Bu, merah, inframerah, merah, inframerah itu apakah sebenarnya itu pas waktu kan kalau merah kan kalau misalnya ada kayak pertumbuhan sedikit ya Bu, ada germinasi ya Bu pas merah. Nah, pas waktu kena inframerah itu apakah jadi stop ataukah tidak germinasi atau bagaimana ya Bu? Karena kan kalau dari pencahayaan itu kan seharusnya masih ada kegiatan ya Bu. Jadi kan ada kayak cambah sedikit, germinasi ada enggak gitu. Itu yang saya belum kebayang apakah karena ada inframerah itu jadi stop atau bagaimana ya Bu? Karena kan kalau pencahayaan terakhir otomatis kalau secara logika ya Bu, itu kan yang sebelumnya merah tuh sebenarnya ada sedikit efek lah Bu, sedikit efek secara itunya Bu. Itu yang saya bingungkan Bu, untuk pertanyaan saya. Sebetulnya memang dikatakan bahwa yang penting itu adalah yang the last ya. Penyinaran yang terakhir itu apa di situ akan pengaruh. Nah, kan ini dibedakan ya antara munculnya kecambah sama pertumbuhan kecambah. Beda-beda loh ya. Nah, kalau yang percobaan tentang lettuce itu adalah tentang perkecambahan atau munculnya kecambah. Bukan pertumbuhan kecambah. Ya, sehingga memang bukan nol sama sekali kalau dilihat dari percobaannya. Jadi barangkali ketika, jadi kan gini, ngecambahkan itu gini loh, diberi bukan satu-satu loh ya. Ini ada biji, kamu sinari merah, kemudian kamu sinari ini, kamu sinari gini, bukan ditunggu, tahu? Oh, jadi secara langsung gitu, langsung 3 gitu atau enggak gimana? Ya satu-satu kamu sinari ini, kemudian kamu sinari lagi merah, kamu sinari lagi ini, jangan nunggu misalnya 1 hari kamu sinari merah. Besok hari kamu sinari, ya mesti kecambah. Makanya di sini pun sebetulnya ada persentase dibandingkan dengan gelap total. Artinya bukan sama sekali nol. Ya. Barangkali ketika misalkan ya kalian, jadi tergantung gini, ketika perkecambahan, munculnya kecambah itu berapa hari? Kalau dia lama, meskipun kamu misalkan ngasih cahaya itu selisih 1 jam, barangkali nggak ada efeknya. Meskipun itu kamu beri cahaya merah. Tapi kalau misalnya dia berkecambah dalam waktu 1 hari, tetapi kamu beri cahaya merah, 5 jam kamu beri cahaya berapa? Inframerah, kemudian 5 jam lagi kalau di total 1 hari, ya barangkali efek cahaya merahmu sudah bisa sudah ada meskipun yang terakhir merah, yang terakhir inframerah, itu ya. Kayak dari interval waktu lama pencahayaan ya. Ya, iya juga. Kalau misalkan sehari terus kamu ngasih interval waktunya itu juga sehari, ya barangkali sudah menginisiasi toh. Tapi tidak bisa dilihat secara visual, tetapi sebetulnya sudah muncul, gitu loh. Jadi maksudnya gini, ada kecambah yang dia muncul kecambahnya 1 hari atau 24 jam. Terus kamu ngasih red, faret itu selisihnya ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ini aja, ini 3. Mestinya dia tidak berkecambah. Tapi kalau kalian ngasihnya ringnya itu misalkan 10, bukan, kalau 8 jam, ya mungkin dia sudah memberikan respon kan?
redmu itu sudah memberikan respon, karena kalau kamu berikan misalkan 20 menit sebelum dia kecambah. Makanya dari percobaan ini juga terlihat sebetulnya nggak kecambah sama sekali, bukan nggak berkecambah, tapi ada persentasenya kan. Ini beda dengan duck. Ya, ini cuma 8. Tetapi yang ini kan ada, meskipun ini terakhir Faret, ini ada 54. Ini juga Faret ada 43. Bisa jadi ada efeknya. Tetapi kalau misalkan dia akan berkecambah setelah 7 hari, kamu beri 1 hari berbagai macam cahaya ini, ketika terakhir Faret mungkin nggak berpengaruh. Karena masa perkecambahannya masih lama, sehingga ketika kamu berikan dalam 1 hari mungkin nggak ngefek. Bisa jadi seperti itu. Ini sama saya ada pertanyaan kedua, apakah boleh ya, atau boleh, kasih silakan. dulu ke yang lain? Silakan. Langsung. Oke. Ya, yang kedua ini siap-siap. lebih yang kedua ini apa ya, lebih mungkin di aplikasi di alamnya sih Bu kayaknya. Kan ini kita kan belajar ini kan kita mengetahui kalau misalkan kita mau coba hidroponik, misalkan sesuatu kalau misalkan mau cepat itunya biar tumbuh tadi kan, kalau bisa diutamakan tuh ada pemaparan cahaya merahnya Ibu, biar tumbuhan itu tuh tadi biar tidak etiolasi, jadi tumbuhnya tuh dikatakan yang dikatakan baik lah Bu. Jadi ada warna hijaunya, ada tumbuh dengan baik lah kalau secara umum. Nah itu kan tadi kita dari tadi ini kan fokusnya ke warna merah karena memang efek besarnya di warna merah kan Bu, untuk aktivasi antara fitokrom red dan infrared ini ya Bu, kalau secara tadi dari awal sampai akhir. Dan tadi kan kalau Ibu lihat tadi tunjukkan di grafik spektrofotometer tuh kan sebenarnya kan tadi kalau yang ternyata di PFR itu kan dia sekalian juga ada nyerap warna merah sedikit ya Bu, beberapa persen. Dan ternyata pas saya juga lihat tuh kok di bagian dekat-dekat warna biru, walaupun kita nggak memfokuskan di situ, kan juga ada sedikit kenaikan ya Bu kalau dari absorbansinya. Itu kalau di alam sebenarnya apakah memang kita cuma perlu warna merah saja, ataukah memang itu secara tidak langsung ya, atau bisa dikatakan implisit itu tuh sebenarnya yang warna-warna lain yang tadi seperti diserap itu juga berpengaruh. Apakah ada atau bagaimana ya Bu? Karena kalau dilihat dari spektrofotometer tadi itu, kalau dari pandangan Ibu. Begini, jadi ini saya contohkan, ada percobaan misalnya untuk fototropin, gerak tanaman. Ya, itu cahayanya, orang melakukan percobaan dikasih lampu biru, merah, kuning, hijau, beda. Gitu. Efeknya lampu biru itu akan geraknya seperti ini. Lampu yang lain bisa nggak berpengaruh, ada yang sedikit. Sama dengan yang ini juga. Jadi orang melakukan menanam lettuce, tapi bukan perkecambahan, pertumbuhan dengan cahaya yang berbeda. LED, yang satunya LED yang warnanya merahnya banyak, tumbuhnya bagus. Tapi kalau lampunya nanti beda lagi, itu akan berbeda. Jadi kalian bisa kalau mau melakukan percobaan misalnya, oh saya tertarik ini, bisa dilakukan percobaan. Seberapa lampunya? Tapi dengan dasar itu tadi, yang sasarannya apa? Fitokrom. Nah, fitokrom ada 2 jenis. Dia lampu yang tadi dengan cahaya sekian sama cahaya sekian. Nah, nanti bisa kamu lihat rasionya juga, nanti pertumbuhannya seperti apa. Kan tadi dikatakan sebagai rasio ya, antara PR sama PFR. Nah, nanti kalian bisa menggunakan lampu berbagai macam. Gitu loh. Ya, karena fototropin juga orang melakukan itu. Coba kasih lampu warna biru, warna hijau, sama kuning, sama biru, sama merah. Ternyata beda-beda. Gitu. Nah, sekarang ini kan sudah spesifik sebetulnya antara panjang gelombang ini, tetapi pengen lihat saya gitu kan. Di lapangnya gimana? Coba kalian lihat. Ada yang melakukan penelitian itu dengan lampu yang berbagai macam, pakai LED. Ya, mungkin LED sama apa? Yang lainnya apa itu? Neon biasa, satunya apa lagi? Itu seperti apa? Bisa lakukan. Ya. Dengan mungkin intensitas yang berbeda, mungkin akan berbeda juga. Oke Bu, baik jelas Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, silakan yang lainnya ada. Ya, kalau nggak ada yang lainnya disimpan untuk minggu depan ya.
Belajar. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri kuliah pada pagi, siang